Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, perkenalkan saya Salsabila Artika 22 dan teman saya. Saya Tita Kurniawan nomor absen 3. Saya Kapitra Siva nomor absen 10. Saya Madeni Simura nomor absen 15. Ini kami akan mempresentasikan project yang sudah kami buat, yaitu keamanan dan menggunakan papan tombol berbasis microcontroller Atmega 8535. Untuk latar belakang dari proyek kami yaitu, pada saat ini teknologi berkembang sangat cepat. Segaya upaya dilakukan demi mempermudah pekerjaan manusia dari waktu ke waktu yang membutuhkan mobilitas tinggi dalam melakukan pekerjaan serta otomatisasi, sehingga manusia mendapat kemudahan dari teknologi tersebut. Perkembangan teknologi untuk sebuah sistem keamanan juga diperlukan, khususnya sistem keamanan terhadap penyimpanan barang dan surat-surat berharga seperti berangkas. Penggunaan berangkas yang telah beredar dijual di pasaran tidak selalu dapat menjawab kebutuhan setiap orang untuk mengamankan barang berharga miliknya. Tindak pencurian terkait berangkas terjadi dengan beberapa modus, yaitu penggandaan kunci, pembobolan pintu berangkas, dan beberapa modus lainnya. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah tersebut, kami memiliki inovasi keamanan berangkas menggunakan sandi keypad berbasis microcontroller Atmega 8535 yang memiliki sistem keamanan yang lebih terjamin. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apa saja komponen sistem keamanan berangkas menggunakan sandi papan tombol berbasis Atmega 8535? Yang kedua, bagaimana rangkaian sistem keamanan berangkas menggunakan sandi papan tombol berbasis Atmega 8535? Yang ketiga, bagaimana program assembly sistem keamanan berangkas menggunakan sandi papan tombol berbasis Atmega 8535? Dan yang keempat, bagaimana prinsip kerja dari sistem keamanan berangkas menggunakan sandi papan tombol berbasis Atmega 8535? Lalu untuk tujuannya, yang pertama, mengetahui komponen dalam sistem keamanan berangkas menggunakan sandi papan tombol. Yang kedua, mengetahui bagaimana rangkaian sistem keamanan berangkas menggunakan sandi papan tombol. Yang ketiga, mengetahui program assembly sistem keamanan berangkas menggunakan sandi papan tombol. Yang keempat, mengetahui prinsip kerja dari sistem keamanan berangkas menggunakan sandi papan tombol. Lalu untuk kelebihan dan kekurangan dari proyek kami yaitu kelebihannya yang pertama komponen mudah didapat di pasaran, yang kedua harganya terjangkau, dan yang ketiga memiliki fungsi keamanan yang baik. Lalu untuk kekurangannya sendiri yaitu alat tidak tahan dengan guncangan yang keras. Selanjutnya, komponen masukan. Yang pertama ada papan tombol 4x4. Papan tombol 4x4 terdiri dari 16 tombol yang merupakan input pada microcontroller. Susunannya terdiri dari tombol 0 sampai dengan 9, tombol bintang dan tombol pagar, serta abjad A sampai D. Bentuk keypad ini adalah berupa beberapa tombol tekan yang tersusun secara metrik. Cara kerja keypad adalah dengan menekan tombol-tombol yang tersedia dan mengalirkan tegangan ke salah satu line output. Selanjutnya, komponen luaran. Yang pertama ada penampil elektronik. Penampil elektronik adalah salah satu komponen elektronika yang berfungsi sebagai tampilan suatu data, baik karakter, huruf, ataupun grafik. Penampil elektronik adalah salah satu jenis display elektronik yang dibuat dengan teknologi CMOS logic yang bekerja dengan tidak menghasilkan cahaya tetapi memantulkan cahaya yang ada di sekelilingnya terhadap front lead atau mentransmisikan cahaya dari backlit. Penampil elektronik berfungsi sebagai penampil data baik dalam bentuk karakter, huruf, angka, ataupun grafik. Yang kedua ada solenoid pengunci. Solenoid pengunci merupakan perangkat elektronik yang prinsip kerjanya menggunakan elektromagnetik. Solenoid pengunci umumnya menggunakan tegangan kerja 12 volt. Pada kondisi normal, perangkat ini dalam kondisi tertutup atau mengunci pintu. Ketika diberi tegangan 12 volt, maka kunci akan terbuka. Selanjutnya ada komponen pendukung. Yang pertama, tombol tekan. Tombol tekan adalah perangkat saklar
sederhana yang berfungsi untuk menghubungkan atau memutuskan aliran arus listrik dengan sistem kerja tekan tidak mengunci. Sistem kerja tidak mengunci di sini berarti saklar akan bekerja sebagai perangkat penghubung atau pemutus aliran arus listrik saat tombol ditekan. Dan saat tombol tidak ditekan atau dilepas, maka saklar akan kembali pada kondisi normal. Selanjutnya yaitu ada komponen pendukung. Potensiometer adalah salah satu jenis resistor yang nilai resistansinya dapat diatur sesuai dengan kebutuhan rangkaian elektronika ataupun kebutuhan pemakainya. Potensiometer merupakan keluarga resistor yang tergolong dalam kategori variabel resistor. Gambar di samping menunjukkan struktur internal potensiometer beserta bentuk dan simbolnya. Ada komponen pemroses yaitu Atmega 8535. Atmega 8535 adalah mikrokontroler CMOS 8 bit daya rendah. Instruksi dikerjakan pada satu siklus clock. Atmega 8535 mempunyai throughput mendekati 1 Mbps per MHz. Next. Selanjutnya ada diagram blok. Di sini terdapat papan tombol sebagai masukan dan Atmega 8535 sebagai pemroses. Selanjutnya yaitu ada solenoid pengunci dan display elektronik sebagai keluaran. Selanjutnya ada flowchart. Dimulai dengan inisialisasi, dilanjutkan dengan tampilan awal. Di sini akan menampilkan tampilan awal yang berupa tekan pagar untuk mengunci brankas. Selanjutnya ada tekan keypad, lalu kunci. Apabila dia tidak dikunci, maka akan kembali ke tampilan awal. Sedangkan apabila dia dikunci, maka solenoid akan mengunci. Selanjutnya akan ada tampilan kunci. Setelah itu, selanjutnya ketika menekan keypad dan memasukkan password, apabila password salah, maka akan kembali ke tampilan kunci. Namun apabila password benar, maka solenoid terbuka dan kembali ke tampilan awal. Baik, selanjutnya adalah untuk program. Jadi program ini dibuat menggunakan software yaitu CodeVision AVR. Program ini memuat program yang akan dimasukkan pada alat yang telah kami buat, yaitu ada yang pertama include Mega 8535, include Delay, include stdlib, include stdio, dan include LCD. Jadi ini diibaratkan kita memasukkan library dengan fungsi include tersebut. Kemudian ada plot nilai, kemudian password, start time, array, i, dan index, yaitu kita menyediakan variabel yang akan digunakan dalam pemrosesan data-data yang akan kami gunakan. Kemudian ada void lock, yaitu program yang digunakan khusus untuk fungsi lock atau fungsi penguncinya. Jadi untuk yang pertama-tama itu ada setting LCD, yaitu mulai dari LCD gotoksi sampai dengan LCD put SF, yaitu dia untuk digunakan menampilkan karakter pada LCD. Kemudian ada port B sama dengan 0B, 1111, 011, yaitu dia memberikan logic 0 kepada port B.2. Kemudian apabila pin D7 sama dengan 0, maka dia akan memberikan logic 1 pada port D.0, yaitu untuk mengunci dari solenoid pengunci tersebut. Kemudian ada fungsi lagi program void enter, yaitu void enter adalah untuk memasukkan password. Sama saja untuk tampilan awalnya dia ada untuk settingan LCD. Nah, kemudian untuk S-nya sendiri yaitu LCD clear, atau apabila password yang dimasukkan salah, maka dia tidak akan terjadi apa-apa dan akan kembali ke tampilan awal. Nah, kemudian ada lagi yaitu void simpan dalam variabel. Jadi di sini adalah digunakan untuk memproses data yang dijadikan masukan sehingga dapat digunakan untuk proses selanjutnya. Kemudian ada void scanning pad, yaitu membaca data-data yang dimasukkan melalui keypad tersebut. Nah, jadi untuk yang pertama itu ada tampilan LCD, yaitu dia akan menampilkan karakter enter your password pada LCD, yaitu pada bagian atas 00. Kemudian dia akan memberikan logic pada port B.0, memberikan logic 0. Jadi apabila nanti untuk
password yang dimasukkan akan diproses sehingga dia akan memberikan perintah selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir ada Void Mind, yaitu adalah program utama. Jadi pada Atmega 8535 untuk Void Mind sendiri adalah program yang akan dijalankan secara terus-menerus. Yaitu untuk di dalam program ini memuat port B kita jadikan sebagai luaran atau jadikan sebagai output, kemudian port D kita jadikan sebagai input. Jadi nanti port B itu masuknya pada LCD dan sebagainya. Kemudian ada solenoid, kemudian dan port D ini akan masuk kepada keypad. Nah, untuk selanjutnya ada while 1. While 1 ini berupa program-program yang akan dijalankan pada yang telah diinisialisasikan tadi. Itu ada program lock, program scanning keypad, dan program tampil LCD. Jadi secara garis besar untuk prinsip kerja dari alat yang telah kami buat adalah untuk yang pertama-tama kita itu akan menampilkan dalam LCD dan menerima masukan dari keypad. Jadi keypad ini akan dijadikan sebagai masukan untuk program selanjutnya. Kemudian diproses oleh microcontroller Atmega 8535 untuk ditampilkan di LCD dan menggerakkan solenoid pengunci. Dan selanjutnya ada rangkaian. Jadi rangkaian ini telah kami buat menggunakan aplikasi Proteus. Di sini terdapat LCD, keypad, kemudian microcontroller Atmega 8535, kemudian solenoid pengunci, dan komponen pendukung untuk kinerja dari microcontroller Atmega 8535 berupa kristal, kemudian kapasitor senilai 22 picofarad, kemudian ada komponen untuk reset, yaitu ada resistor, kapasitor, dan push button, kemudian ada power untuk RF dan APCC. Selanjutnya ada diagram pengawatan. Jadi diagram pengawatan ini lebih ke bentuk nyatanya, yaitu kami buat dengan menggunakan aplikasi FreeSync sama saja. Jadi di sini kita menggunakan keypad, LCD, potentiometer, dan ada tambahan soket dan relay untuk solenoid. Kemudian komponen-komponen pendukung lainnya kami masukkan ke dalam protoboard. Mungkin Mbak Salva bisa mengaktifkan mikrofonnya terlebih dahulu. Baik, untuk kesimpulan dari proyek kami, alat ini dibuat untuk tujuan keamanan dalam menyimpan barang sehingga manusia tidak perlu susah untuk menggunakan pengunci konvensional seperti gembok. Menggunakan perangkat masukan berupa keypad, perangkat proses berupa Atmega 8535, dan perangkat luaran berupa LCD dan solenoid door lock. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.